Ini benar-benar terjadi, saudara. Di mana banyak manusia sebenarnya membelakangi Tuhan, berpaling dari Tuhan dan memilih dunia. Tetapi mereka tidak menyadari keadaan itu. Mereka bukan hanya orang-orang yang ada di luar gereja. Mereka termasuk orang-orang yang ada di dalam gereja, saudara. Mereka merasa tidak berpaling dari Allah, mereka merasa tetap memandang Allah hanya karena ke gereja. Mereka beralasan mereka menjadi aktivis, pelayan Tuhan, apalagi kalau sudah menjadi pendeta atau aktif dalam kegiatan pelayanan entah di lembaga penginjilan atau di sekolah tinggi teologi dan lembaga-lembaga Kristen lain, merasa sudah berpaling kepada Tuhan. Merasa mereka orang-orang yang setia. Padahal sebenarnya hati mereka masih melekat dan terikat dengan dunia ini. Ini yang terjadi di dalam kehidupan saya juga selama bertahun-tahun dulu, saudara. Ya, bersyukur kalau Tuhan membukakan begitu banyak kebenaran firman yang membuat kita kemudian kembali berpaling kepada Tuhan. Nah, banyak orang yang sebenarnya berpaling. Ya. Maksud saya, sekarang kita memandang Tuhan. Ya, bersyukur lewat pergumulan hidup dan firman kita jadi kita memandang Tuhan. Dulu sebenarnya hati kita masih kita berikan kepada dunia, paling tidak sebagian. Ya, kita merasa berhak memiliki ini, memiliki itu, memiliki kesenangan-kesenangan tertentu. Ya, tanpa kita memikirkan kesenangan dan perasaan Tuhan, apakah Tuhan ikut menikmati kesenangan-kesenangan kita. Dan pada dasarnya banyak kesenangan kita, hampir semua kesenangan kita bukanlah kesenangan Tuhan. Banyak orang yang sebenarnya ya, berpaling dari Tuhan lalu memandang dunia. Karena hatinya merasa bahwa dunialah yang bisa membuat dirinya bahagia dan lengkap. Nah, kalau orang itu adalah seorang pelayan jemaat, seorang full-timer gereja, betapa menyedihkan karena pada umumnya orang-orang seperti ini menjual Tuhan. Ya. Bukan mengajarkan kebenaran tetapi menggunakan nama Tuhan untuk kepentingannya pribadi. Ya. Kepentingan dalam bentuk uang. Ya. Dalam bentuk uang atau harta. Tetapi juga tidak sedikit orang-orang Kristen yang secara finansial sudah cukup. Ya, kalau dia mengambil bagian dalam kegiatan karena memiliki kesenangan di dalam kegiatan itu. Bukan kesenangan Tuhan, tapi kesenangannya sendiri. Dan ini tipis sekali batasnya antara benar-benar hidup untuk kesenangan Tuhan atau kesenangan diri sendiri, saudara. Ya. Di gereja mendapatkan kehormatan, di gereja mendapatkan ya, nilai diri di mata manusia. Memang tidak membutuhkan uang, tidak mencari uang. Tetapi mencari kehormatan, nilai diri di mata manusia. Kalau mencari nilai diri di mata dunia, sudah banyak orang begitu, saudara. Ya, sekarang mencari nilai diri di mata manusia, di lingkungan gereja. Ini lebih keren. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya tidak memandang Tuhan, tetapi memandang dunia. Ya, dirinya lah yang menjadi pusat kehidupan, pusat kesenangan. Dirinya lah yang menjadi raja atau tuan di dalam hidupnya. Saudara, ayo kita jujur melihat keadaan seperti ini
yang sekarang masih terjadi dalam hidup saudara. Ayo kita jujur mengakui betapa kita belum menjadikan sesembahan kita Allah Israel, Elohim Yahweh, Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita. Sekarang kita harus benar-benar menjadikan Tuhan pusat kehidupan kita. Segala sesuatu harus kita perkarakan di hadapan Allah. Apakah Dia berkenan kita melakukan ini, melakukan itu, memiliki ini, memiliki itu, punya kesenangan ini, punya kesenangan itu. Dulu saya tidak pernah mempersoalkan dengan serius hal ini. Benar. Saya tidak mempersoalkan ya, saya punya kesenangan ini, kesenangan itu, saudara. Apa salahnya orang lain juga melakukan? Toh saya juga manusia mau menikmati hidup seperti orang lain menikmati hidup. Tetapi kemudian saya sadar bahwa saya telah melakukan kesalahan. Nah, kita harus benar-benar minta pimpinan Tuhan, saudaraku. Agar kita bisa sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Ya, memenuhi yang dikatakan firman Tuhan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, kita minta petunjuk Tuhan, kita pasti bisa memenuhinya. Jangan nunggu nanti di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Ternyata saudara banyak korupsi kita. Kita banyak korupsi. Artinya sementara melayani Tuhan, kita masih mau mencari keuntungan, kesenangan diri kita sendiri. Mestinya kalau kita melihat Tuhan, ya, merasakan Tuhan senang, Tuhan bahagia atas apa yang kita lakukan, kita juga pasti bahagia. Itulah kebahagiaan kita, itulah kesenangan kita, membahagiakan Tuhan. Tetapi kalau kita masih mencari kehormatan, mencari pujian, mencari uang, mencari jabatan, saudara, kita hanya mencari kesenangan dan kebahagiaan diri kita. Ya. Dulu saya memperhatikan, saudara, kalau ketua pemuda sudah digeser, diganti ketua pemuda yang lain, dia hampir tidak muncul ke gereja lagi. Minggu pertama, kedua masih datang di kebaktian pemuda. Setelah itu tidak pernah datang di kebaktian pemuda, hanya di kebaktian umum. Tetapi lambat laun juga hilang, saudaraku. Lambat laun juga bisa hilang. Iya. Jadi selama masih punya jabatan di dalam gereja, dia menunjukkan aktivitas pelayanannya, menunjukkan kegiatan di dalam pelayanan. Tetapi begitu tidak menjabat, waduh, ia mulai meninggalkan pelayanan. Tidak sedikit juga ketika ia digantikan oleh seseorang, dia diam-diam dari belakang, dia menyerang orang yang menggantikan posisinya itu. Dan itu dari dulu saya sudah melihat dan saya sudah menemukan gejala-gejala itu. Orang-orang yang sebelumnya bisa memimpin pelayanan pemuda, bisa berkhotbah di pemuda. Ya. Demikian pula di kebaktian kaum ibu. Ibu-ibu yang tadinya menjadi ketua wanita, komisi wanita, begitu turun dari komisi wanita. Yang dilakukan adalah menilai ketua wanita yang baru. Menghakimi, dan kalau bisa dia menunjukkan bahwa kepemimpinan sebelumnya ketika dia pimpin itu lebih baik. Jadi pekerjaannya hanya menggerogoti kewibawaan pemimpin wanita yang baru. Nah itu saudara, di dalam lingkungan gereja ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya masih ya memandang dunia karena dia masih mencari pujian, sanjungan, kehormatan melalui hal tersebut. Kita jangan lakukan itu, saudara. Ya.
Yuk kita mengarahkan diri ke Tuhan. Yuk kita belajar tidak punya kepentingan apapun selain membahagiakan Tuhan. Ya, membahagiakan Tuhan. Menyenangkan hatinya, menjaga perasaan Allah. Dari hal itu. Dan dalam kehidupan kita setiap hari, dalam segala hal, kita selalu memperkarakan apakah tindakan kita, sikap kita itu benar-benar menyenangkan hati Allah atau tidak. Dengan cara demikian kita hidup di hadirat Allah. Yuk kita berjuang, saudaraku. Khususnya hamba-hamba Tuhan. Ayo kita hidup di hadirat Allah setiap saat. Supaya kita memiliki kepekaan dan bisa mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Dan jika kita berkhotbah di mimbar, kita tahu apa yang harus kita sampaikan. Bukan hanya menyampaikan khotbah, firman dalam arti kata-kata, word of God. Tapi menyampaikan firman dalam arti suara Allah. Dan jemaat pasti diubahkan. Dan jemaat akan menilai siapa yang menyampaikan firman sekedar pengetahuan dan firman yang sudah menjadi suara Allah. Ya sekali lagi kepada hamba-hamba Tuhan, yuk kita hidup di hadirat Allah setiap saat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman kebenaran ini. Kami bersyukur Bapa, karena Tuhan menolong kami untuk mengerti dan makin mengerti kebenaran daripadamu. Kami bersyukur Allah Israel. Ya, karena kami masih tetap terus memandang Engkau. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, saudara, Tuhan memberkati.